Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Hafizi. Dan saya Herlina. Kami dari kelas B semester 1 Prodi Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang fungsi perangkat input, output, dan input atau output pada komputer. Yang pertama, pengertian perangkat input. Input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Fungsi dari beberapa perangkat input. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol klik, dan penggulungan scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Yang ketiga, scanner. Scanner merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin dokumen fisik berupa teks atau gambar yang kemudian dapat disimpan ke dalam perangkat PC komputer atau laptop. Yang keempat, webcam. Webcam alias web kamera merupakan perangkat yang berupa sebuah kamera digital yang dihubungkan ke komputer atau laptop. Yang kedua adalah pengertian perangkat output. Output device bisa menghasilkan suara, gambar, video, maupun teks, tergantung dengan jenis perangkat outputnya. Fungsi dari output adalah menerima olahan data dari mikroprosesor, CPU, komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Fungsi dari beberapa perangkat output. Yang pertama adalah monitor. Monitor sendiri merupakan salah satu perangkat keras sebagai output data secara grafis. Selain itu, fungsi monitor ini pun bisa sebagai output video. Yang kedua adalah speaker. Speaker merupakan sebuah perangkat keras output yang fungsinya untuk mengeluarkan hasil dari proses audio maupun suara. Yang ketiga adalah printer. Printer berasal dari kata print yang dalam bahasa Indonesianya berarti cetak. Dari namanya tersebut, kita pasti juga mengerti fungsi printer adalah untuk mencetak. Dalam dunia komputer, printer termasuk perangkat keras yang menyajikan representasi tulisan atau gambar pada sebuah kertas atau media semacamnya. Yang keempat adalah proyektor. Proyektor adalah perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Yang ketiga, pengertian input atau output. Input atau output adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor untuk berhubungan dengan dunia luar. Input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor, sedangkan output digunakan untuk menampilkan data atau untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Fungsi dari beberapa perangkat input atau output. Yang pertama, disk drive. Fungsi hard disk selanjutnya adalah tempat menyimpan berbagai file. Bagi pengguna, fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Yang kedua, tape drive. Tape drive adalah perangkat penyimpanan data yang membaca dan menulis data pada pita magnetik. Penyimpanan data pita magnetik biasanya digunakan untuk penyimpanan data arsip yang offline. Media tape umumnya memiliki biaya satuan yang menguntungkan dan stabilitas arsip yang panjang. Yang ketiga, modem, modulator, demodulator. Modem adalah sebuah perangkat keras yang berguna sebagai alat komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan data atau pesan ke alamat yang dituju. Fungsi modem adalah sebagai berikut ini. Sebagai alat untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, untuk melakukan proses modulasi dan demodulasi, untuk menghubungkan perangkat dengan jaringan. Yang keempat, switch. Fungsi switch yang utama yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.